Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah, di mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat hidup, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas dalam proses perkuliahan. Walaupun judul atau topik kita pada siang hari ini adalah penyakit akibat kerja, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan penyakit akibat pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kita perlu untuk waspada agar tidak terjadi pada diri kita, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah terjadinya kecelakaan kerja, kemudian apalagi yang akan muncul saat kita melakukan pekerjaan. Salah satunya adalah akibat pekerjaan yang kita lakukan bisa kita mendapatkan penyakit dari pekerjaan itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyakit akibat kerja yang biasanya disingkat dengan PAK. Ya, jadi kalau ada saudara membaca buku ataupun menggoogling, ada PAK katanya di dunia kerja, berarti itu sama dengan PAK. Yang dimaksud adalah penyakit akibat kerja. Ya, di mana kompetensi yang akan saudara miliki itu menjelaskan definisi apa itu penyakit akibat kerja, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja, kemudian contoh-contoh penyakit akibat kerja, dan terakhir adalah bagaimana cara menjelaskan untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, ini seperti disampaikan oleh Bapak kita ini, ya. Baik, sekarang apa itu PAK? Ya, PAK itu adalah penyakit akibat kerja, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah occupational disease, adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja seperti yang tertera di dalam Permenaker nomor 01 tahun 1981. Dengan adanya penyakit akibat kerja ini bisa berakibat cacat sebagian ataupun cacat total. Makanya saudara dalam bekerja nanti hati-hati supaya tidak menimbulkan penyakit berlama-lama atau berakibat cacat sebagian ataupun cacat total. Nggak ada artinya lagi kalau sudah terjadi ini, maka kita harus berhati-hati. Sekarang kita akan jelaskan apa itu cacat sebagian dan apa itu cacat total sesuai dengan Permenaker 01 tahun 1981 ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian, ya, tapi kita harus tetap waspada. Cacat sebagian adalah hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Misalnya karena akibat kecelakaan terjatuh dari ketinggian, bisa saja kakinya diamputasi. Berarti itu adalah contoh cacat sebagian, atau tangannya yang terpotong oleh mesin tadi bisa sebagian dipotong atau hilang dari anggota tubuh. Itu adalah cacat sebagian. Sedangkan cacat total adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk selamanya. Misalnya kedua kaki diamputasi, secara otomatis kita tidak bisa untuk bekerja. Nah, itu bedanya, ya. Cacat sebagian dan cacat total, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Oke. Penyakit akibat kerja atau occupational disease ini itu ada dua dasar hukumnya. Yang pertama diatur dalam Kepres nomor 22 tahun 1993, bahwasanya dikatakan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kemudian dalam Permenaker Trans seperti yang nomor 01 tadi, penyakit akibat kerja. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja itu bisa salah satu penyebabnya. Penyakit akibat kerja itu semua penyakit yang timbul akibat bekerja terhadap bahan atau kondisi yang membahayakan dalam proses pekerjaan, di mana lingkungan kerja dan kondisi kerja salah satu faktor utama dari banyak faktor penyebab lainnya. Ya, itu yang adalah definisi berikutnya. Kemudian menurut Enjang 2000, penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh atau didapatkan pada waktu melakukan pekerjaan. Nah, di mana faktor penyebabnya ada 4. Pertama, faktor fisik, karena suara yang tinggi misalnya saat bekerja, atau temperatur atau suhunya tinggi, tekanan udara tinggi, getaran pada mesin juga seperti itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja dari segi faktor fisik. Mungkin karena ketulian misalnya, ya. Kemudian karena golongan kimia,
Ya, ada asalnya misalnya dari bahan baku, bahan tambahan, kemudian daripada bentuk zat kimia itu bisa padat, bahannya atau zatnya cair, kemudian bisa partikel-partikel lain. Itu bisa juga menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian untuk golongan biologis, ya, itu berasal dari virus atau bakteri, serangga atau binatang buas yang ada di dalam lingkungan kerja kita. Kemudian dari golongan mental atau psikologis, yaitu suasana kerja yang monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja yang kurang harmonis, upah kerja yang terlalu rendah, atau tempat kerja di daerah terpencil, bekerja tidak sesuai dengan bakat dan minat. Nah, inilah faktor-faktor penyebab terjadinya PAK atau penyakit akibat kerja. Nah, bagaimana cara mendeteksi terjadinya penyakit akibat kerja? Pertama, lakukan monitoring kesehatan tenaga kerja dengan melihat riwayat kesehatan awal, kemudian secara berkala, dan riwayat khususnya. Misalnya melalui riwayat penyakit, riwayat pekerjaan, lakukan pemeriksaan klinik, laboratorium, pemeriksaan khusus, kemudian hubungan penyakit dengan pekerjaan. Kemudian bisa juga dengan memonitoring lingkungan kerja, dengan melihat bagaimana lingkungan kerja, baik secara environmental monitoring maupun biological monitoring. Ini salah satu cara berikut untuk mendeteksi penyakit akibat kerja. Jadi ada dua ya, dengan monitoring kesehatan tenaga kerja dan memonitoring lingkungan kerja. Sekarang, apa itu lingkungan kerja? Lingkungan kerja adalah istilahnya generik yang mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor lingkungan yang memberikan dampak pada kesehatan tenaga kerja, itu menurut organisasi International Labour Organization, ya, tentang organisasi perburuhan yang menyatakan memberikan definisi tentang lingkungan kerja. Maka lingkungan kerja itu adalah lingkungan merupakan faktor yang berbahaya dari segi fisik. Nah, ya, menurut Kemenaker, kemudian pengukuran dan penilaian dilaksanakan oleh IPERKES atau pihak-pihak lain yang ditunjuk. Berikutnya, apa saja yang termasuk contoh lingkungan kerja golongan fisik? Misalnya suara. Ya, suara yang terlalu tinggi atau bising terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya ketulian. Temperatur yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya heat stroke, ya. Kemudian temperatur yang terlalu rendah bisa menyebabkan frostbite. Ini beberapa penyakit. Nah, ini kalau istilah-istilah medisnya seperti itu, nanti kita akan lihat saja dampak yang timbul terhadap lingkungan kerja ini. Dari segi lingkungan faktor kimia, dasarnya adalah surat edaran Menaker, bahwasanya pengusaha harus mengendalikan lingkungan kerja secara teknis sehingga dia berada di bawah nilai ambang batas. Ya, ini faktor kimia. Sekarang contoh faktor kimia yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Berasal dari bahan baku, bisa dari bahan tambahan, bentuk zat padatnya apakah cair atau gas, masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan ataupun saluran pencernaan, kulit, ya, waktu masuknya secara akut dan secara kronis. Efeknya bisa menimbulkan iritasi. Nah, ya, faktor yang mempengaruhi kondisi bahayanya adalah derajat racunnya, sifat fisiknya, sifat kimia, dan berapa lama waktunya. Nah, makanya dia akan mengejar organ hati, ginjal, kulit, darah, paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan kerja biologis itu nanti dan ergonomi dan psikologis itu belum ada peraturan pelaksanaannya. Sehingga untuk mengetahui dampak penyakit akibat pekerjaan bisa kita lihat secara langsung di kondisinya. Ya, sebenarnya faktor biologis itu karena adanya bakteri, jamur, parasit misalnya. Kalau ergonomis misalnya cara kerja, misalnya posisi duduk saat bekerja, alat kerja yang digunakan, lingkungan kerja, kemudian konstruksi bangunannya yang tidak ergonomis. Efeknya bisa menimbulkan kelelahan fisik, nyeri otot, kemudian bisa perubahan bentuk. Ya, kemudian faktor psikososial, penyebabnya karena organisasi kerja, tergantung bagaimana hubungan relation, ya, hubungan industrial antara pekerja dengan atasannya, dengan institusi. Akibatnya kalau seandainya hubungannya tidak harmonis, timbul stres, ya, kemudian timbul psikomasatis. Nah, ini beberapa penyebab penyakit akibat kerja. Ini contohnya. Bisa penyakitnya seperti alergi, ya, bisa dermatitis, ya, iritan atau terjadi alergi pada kulit. Nah, kemudian bisa penyakit paru-paru, sesak napas, misalnya TBC berupa tuberkulosis misalnya, ataupun penyakit hati bisa terjadi selama kita bekerja.
Kemudian penyakit saluran organ genital, ya, gagal ginjal misalnya terlalu banyak duduk, berarti kita harus banyak minum, ya. Kemudian penyakit hematologi yang lain bisa berupa anemia, kekurangan darah yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Kemudian bisa jadi jantung, ya, kardiovaskular, ataupun terhadap gangguan pada alat-alat produksi. Ini beberapa contoh yang ada penyakit akibat kerja. Termasuk pada susunan saraf, bisa berupa pusing, ya, nanti karena berupa pusing atau tidak konsentrasi, kemudian depresi karena selalu berhubungan dengan bahan kimia misalnya, ataupun bahan-bahan lainnya. Bisa stres, ini yang harus kita hindari, atau terjadinya infeksi serta bersifat keracunan. Nah, dari beberapa contoh penyakit akibat kerja tadi itu, bagaimana cara pencegahannya? Dapat kita lakukan secara dua, yaitu pencegahan primer, yaitu usaha atau tindakan para pekerja agar tidak terpapar zat-zat berbahaya. Pencegahan sekunder diperlukan untuk mendeteksi penyakit akibat kerja, dan tersiernya adalah mencegah terjadinya kecacatan para pekerja, seperti tadi cacat total ataupun cacat sebagian, seperti yang dijelaskan di dalam Permenaker nomor 01 tahun 1981 tadi, ya. Nah, ini usahanya pasti membuat undang-undang peraturan, memodifikasi. Ujung terakhirnya adalah kalau terlalu tinggi penyakitnya, bisa saja mengistirahatkan para pekerja sehingga tidak menyebar kepada tenaga kerja yang lain. Kemudian supaya bisa mengatasi itu diperlukan sebuah profesi, yaitu tenaga profesional kesehatan, atau profesi misalnya apakah nanti di perusahaan ada klinik yang ada dokter, ada perawat, sehingga kita berikan definisinya profesi itu suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan maupun penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, ya, untuk mencegah atau mendeteksi dini daripada tenaga kerja yang mengalami sakit. Ini oke. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan terhadap penyakit akibat kerja. Mari kita bekerja lebih berhati-hati agar kita terhindar dari beberapa penyakit seperti yang disebutkan tadi, ya. Jadi saudara mahasiswa, silakan dipelajari kembali materi ini, dan bisa contoh-contoh yang lain dari penyakit akibat kerja itu dapat kita cari penyebabnya, kemudian kita hindari sehingga kita tidak kena seperti penyakit-penyakit yang ada. Terima kasih, mohon maaf, dan Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa tetap berhati-hati, ya, karena Anda sudah mendekati di penghujung menjelang ujian tengah semester. Jadi mari dipelajari kembali seluruh materi-materi yang sudah kita bahas mulai dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan saudara bisa paham, ya. Ya, baik, terima kasih.